Gufron, kemudian Wamen Luar Negeri Pak Pahala, baru saja diluncurkan terkait dengan untuk memulai proses aksesi daripada OECD, dan ini sesuai dengan Kepres nomor 17 tahun 2024 tentang tim nasional OECD. Dan tim nasional ini terdiri dari 64 kementerian dan lembaga yang tentunya nanti akan berproses untuk mempersiapkan inisial memorandum, yang diharapkan inisial memorandum ini bisa diselesaikan di bulan Desember tahun 2024. Nah, tim nasional ini akan bermitra dengan 26 komite di OECD dengan standar atau instrumen sebesar 243, dan tentunya tadi beberapa hal yang penting dalam peluncuran ini adalah diperkenalkannya informasi aksesi untuk OECD yang menggunakan platform INA, yaitu INA OECD. Nah, platform ini merupakan upaya untuk mempercepat transparansi dan proses kerja, mempercepat waktu, dan aksesi yang menggunakan platform digital dalam proses di OECD. Indonesia baru yang awal melakukan proses seperti ini. Jadi OECD pun melihat nanti betapa atau bagaimana belajar agar aksesi secara digital ini bisa efektif dan efisien. Kemudian oleh karena itu ini adalah pekerjaan yang cukup panjang. Berbagai negara bekerja selama 3 tahun, dan ini adalah proses daripada Indonesia yang merupakan negara ASEAN pertama yang mendaftar dan sudah diterima proses aksesi. Di belakang kita Thailand akan segera masuk, sudah juga mengajukan permohonan untuk ikut aksesi dan sedang berproses di OECD. Oleh karena itu seluruh stakeholder tadi dikumpulkan baik secara daring maupun secara offline, dan tentu kami berharap bahwa proses ini yang akan kita kerjasama antar KL, kita kerjasama juga dengan masyarakat, kita kerjasama dengan institusi, termasuk di sini dari KPK. Kami berharap bahwa proses awal ini bisa terus kita jaga dengan semangat tentunya untuk memperkuat perekonomian secara nasional, sehingga Indonesia mempunyai public service, mempunyai standar yang setara dengan negara-negara yang sudah pendapatan per kapitanya di atas 20.000. Dan ini diharapkan ini merupakan salah satu benchmarking kita agar kita bisa mencapai itu sebelum tahun 2045. Selanjutnya Bu Menteri Keuangan. Saya sebagai Wakil Ketua Pelaksana Menteri Keuangan, ya, bukan saya, tentu akan bekerja sama dalam untuk aksesi ini, karena tadi ada 26 komite, lebih dari 200 indikator atau berbagai komitmen yang harus dipenuhi. Dan Kementerian Keuangan juga memiliki lebih dari 6 yang langsung berhubungan dengan kita, yaitu dari mulai komite untuk perpajakan, dari sisi anggaran, komite anggaran, komite yang berhubungan dengan sektor financial sektor, kemudian dana pensiun, asuransi, dan juga 2 yang lain adalah seperti lingkungan hidup maupun untuk dukungan kepada tata kelola dan kepada UMKM. Ini semuanya masuk di dalam langsung yang berhubungan dengan Kementerian Keuangan, baik sebagai Menteri Keuangan, pengelola keuangan negara, maupun sebagai Ketua KSSK. Kami juga tentu mendukung dari banyak sekali komitmen kementerian lembaga, karena tadi banyak sekali dari mulai birokrasi, Menpan RB itu pasti ada dimensi keuangan negaranya. Kemudian juga dari sisi tata kelola, corporate governance, itu juga pasti akan banyak sekali berhubungan dengan tugas dan fungsinya Kementerian Keuangan. Jadi kita akan dari Kementerian Keuangan terus melakukan reform yang selama ini sudah dilakukan,
Di kami sendiri seperti pengelolaan APBN, fiskal, perpajakan, belanja, pembiayaan maupun reform sektor keuangan dengan Undang-Undang P2SK yang sekarang dalam proses untuk pelaksanaannya. Jadi banyak yang masuk di dalam OECD itu sebetulnya sudah masuk di dalam reform yang sudah kita kerjakan. Namun sekarang untuk dilakukan benchmarking dan tentu dengan referensi best practice atau praktek terbaik dari banyak negara-negara akan membuat kita mampu untuk terus mengukur kemajuan yang kita lakukan. Kita siap untuk melakukan dan nanti masuk di dalam platform ini juga akan menjadi transparan dan bisa dimonitor bersama. Terima kasih. Terima kasih. Perlu kami sampaikan bahwa KPK dalam struktur aksesi OECD ini menjadi bagian dari anggota dua posisi ya. Pertama, KPK sebagai ketua dua bidang. Pertama, perbaikan tata kelola perusahaan. Kedua, bidang anti korupsi yaitu grand bribery, suap terhadap pejabat-pejabat asing. Itu adalah dua yang merupakan dilimpahkan keketuaannya kepada KPK. Selain itu, KPK juga menjadi anggota di dua hal. Pertama, persaingan usaha yang sehat, beberapa kegiatan. Dari bulan Maret, KPK sudah ke OECD di Paris melakukan beberapa diskusi. Bahkan OECD juga sudah mendatangkan 24 yang bekerja sama berkolaborasi dengan tim KPK untuk melakukan proses-proses pembenahan. Dan di November yang akan datang, KPK juga telah memenuhi undangan, diundang untuk ke Paris, memaparkan hal-hal yang bersifat progres layanan publik dan perbaikan-perbaikan ke depan yang telah dilakukan. Selain itu, sesungguhnya program-program OECD yang bersifat tadi grand bribery, bidang pejabat-pejabat asing, ini sesungguhnya juga selaras dengan komitmen KPK dan juga komitmen bank, yang salah satunya adalah kebutuhan kita untuk mengkriminalisasi bagi penyuapan terhadap sektor ataupun pejabat asing, hadap memenuhi aksesi OECD, tetapi juga selaras dengan pemenuhan bangsa Indonesia memenuhi ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 2006 yang meratifikasi ANKEK 2003. Jadi semuanya sebetulnya selaras, dan yang penting sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Menko tadi menyampaikan bahwa dua hal syaratnya biasa. Karena kalau kita lolos OECD, kita akan segera sejajar dengan negara-negara maju. Tapi proses masuk ke OECD ini tidak mudah. Maka dengan kepemimpinan Pak Menko dan Ibu Menteri Keuangan yang mendorong agar ini bisa kita tuntaskan dan diluncurkan platform ini, saya kira ini sesuatu yang menggembirakan sesuai dengan arahan Presiden. Kami bersama LKPP dan Ombudsman kebagian terkait dengan public governance. Pemerintah Indonesia sendiri sedang melakukan upaya reformasi birokrasi yang mendalam, salah satunya lewat electronic government atau lewat SPD. Dan kita bersyukur minggu lalu UN baru mengumumkan di 2002-2004 ini kita mengalami peningkatan 13 peringkat, luar biasa. 13 peringkat atas penilaian UN terhadap electronic government kita, seiring dengan INA Digital atau GovTech yang sedang kita bentuk. Dari sisi hulu, pemerintah telah membenahi sistem rekrutmen PNS. Tidak ada lagi titipan, tidak ada lagi istilah orang dalam, karena sistem rekrutmennya sudah menggunakan sistem CAT dan real time. Dan karena ini memberikan harapan kepada semua pihak, semua punya kesempatan yang sama, saya informasi